Halo guys, kami dari kelompok 3. Aku Adam Aku Nadia, aku Aneta, aku Tia, dan aku Eti. akan mempresentasikan materi mengenai work-life balance dengan judul Pengaruh work-life balance terhadap kelangsungan hidup perusahaan di Amerika Serikat. Di era modern, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, work-life balance, menjadi semakin penting bagi karyawan dan perusahaan. Karyawan yang memiliki work-life balance yang baik umumnya lebih produktif, kreatif, dan loyal kepada perusahaan. Hal ini dapat berdampak positif pada kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan. Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan budaya kerja yang tinggi. Banyak karyawan di Amerika Serikat bekerja berjam-jam dan menghabiskan sedikit waktu untuk kehidupan pribadi mereka. Hal ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan burnout yang dapat berakibat negatif pada kesehatan fisik dan mental karyawan. Perusahaan yang tidak memperhatikan work-life balance karyawannya berisiko kehilangan karyawan yang berharga, mengalami penurunan produktivitas, dan meningkatkan biaya kesehatan. Di sisi lain, perusahaan yang memprioritaskan work-life balance dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik, meningkatkan moral dan motivasi karyawan, dan meningkatkan profitabilitas. Judul pengaruh work-life balance terhadap kelangsungan hidup perusahaan di Amerika Serikat dianggap tepat karena relevan dengan isu penting bagi karyawan dan perusahaan di Amerika Serikat, membangkitkan rasa ingin tahu, memiliki fokus yang jelas, dan menggunakan kata kunci yang tepat. Judul ini diharapkan dapat menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik tersebut. Work-life balance adalah konsep yang mengacu pada keseimbangan antara tanggung jawab, pekerjaan, dan kehidupan pribadi seseorang. Ini melibatkan proporsi yang seimbang antara waktu, emosi, dan sikap terhadap tuntutan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan seperti keluarga, sosial, spiritual, hobi, kesehatan, rekreasi, dan pengembangan diri. Dalam kelangsungan perusahaan di Amerika Serikat, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi memiliki dampak pengaruh signifikan, yaitu dalam hal pertama, kesejahteraan karyawan perusahaan yang memperhatikan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi cenderung memiliki karyawan yang lebih bahagia dan produktif, dan mampu bertahan lebih lama serta berkontribusi lebih baik terhadap perusahaan. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas karyawan yang memiliki keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi yang baik cenderung lebih efisien dan produktif. Mereka dapat fokus pada pekerjaan tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi dan keluarga. Yang ketiga, pengurangan stres. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi membantu mengurangi stres dan kelelahan. Karyawan yang stres cenderung memiliki kinerja yang buruk dan beresiko mengalami burnout. Yang keempat, reputasi perusahaan. Perusahaan yang memprioritaskan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi cenderung memiliki reputasi yang baik di mata karyawan dan calon karyawan. Ini dapat membantu menarik bakat-bakat terbaik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Selain itu, ada juga beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, yaitu yang pertama, keseimbangan waktu. Merujuk pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk aktivitas lain di luar pekerjaan. Keseimbangan waktu memastikan bahwa individu memiliki waktu yang cukup untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan rekreasi. Yang kedua, keseimbangan keterlibatan. Menilai tingkat keterlibatan baik berupa komitmen maupun integritas dalam pekerjaan yang sebanding dengan kehidupan pribadi. Individu harus dapat membagi peran dengan baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, keseimbangan kekuasaan. Tingkat kepuasan suatu individu yang sama antara kegiatan pekerjaan maupun hal-hal di luar pekerjaan. Indikator ini merujuk pada kepuasan individu dan keseimbangan diri sendiri, keluarga, serta karir. Data statistik work-life balance di Amerika Serikat pada tahun 2014
sampai dengan 2024. Pada tahun 2014, sebesar 69% pekerja global mengatakan bahwa mereka memiliki work-life balance yang sangat baik. Namun mereka juga menyatakan bahwa mereka pernah mengalami burnout dalam pekerjaan mereka saat ini. Nah, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 64% karena mengalami pandemi COVID-19. Nah, berikut adalah interpretasi data statistik work-life balance di Amerika Serikat pada tahun 2014 dan 2024. Yang pertama, terjadi tren penurunan work-life balance pada tahun 2014 sampai dengan 2024. Antara tahun 2014 dan tahun 2020 terjadi tren penurunan persentase karyawan yang merasa memiliki work-life balance yang baik. Nah, penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, yaitu turun sebesar 2% dari tahun 2019, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi memperburuk keseimbangan kehidupan kerja bagi banyak orang di Amerika Serikat. Lalu ada pemulihan ke tingkat pra-pandemi pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Sejak tahun 2021, persentase karyawan yang merasa memiliki work-life balance menunjukkan tren pemulihan secara bertahap. Pada tahun 2024, persentasenya kembali mencapai 69% sama dengan level di tahun 2014. Pemulihan ini memungkinkan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, penyesuaian pekerja dan perusahaan terhadap situasi pandemi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya work-life balance. Yang ketiga, yaitu kebijakan dan program yang lebih mendukung work-life balance dari perusahaan dan juga pemerintah. Sebagai studi kasus, kelompok kami mengambil work-life balance pada perusahaan Apple yang dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi terdepan di dunia. Dengan budaya kerja yang inovatif dan menarik, namun seperti perusahaan besar lainnya, Apple juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kesejahteraan karyawannya. Tentunya dalam studi kasus ini, ada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Apple dan upaya mereka untuk meningkatkan work-life balance di Apple. Beberapa tantangan work-life balance yang dihadapi karyawan Apple antara lain adalah yang pertama, jam kerja yang panjang. Banyak karyawan Apple yang bekerja berjam-jam, terutama selama periode peluncuran produk baru. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, stres, burnout. Kedua, tekanan kerja yang tinggi. Apple terkenal dengan budaya kerjanya yang perfeksionis dan berorientasi pada detail. Hal ini dapat menciptakan tekanan yang tinggi pada karyawan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Banyak karyawan Apple yang merasa sulit untuk memisahkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan mereka dengan keluarga dan teman. Lanjut yang keempat, kurangnya fleksibilitas. Apple menawarkan beberapa fleksibilitas dalam hal pengaturan kerja, seperti opsi bekerja dari rumah, namun banyak karyawan masih merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas jam kerja dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, Apple telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan work-life balance bagi karyawannya. Antara lain, yang pertama, meningkatkan cuti berbayar. Apple menawarkan cuti berbayar yang lebih banyak daripada kebanyakan perusahaan lain, termasuk cuti hamil, cuti ayah, dan cuti sakit. Selanjutnya yang kedua, memberikan tunjangan kesehatan yang komprehensif. Apple menawarkan tunjangan kesehatan yang komprehensif kepada karyawannya, termasuk program kebugaran dan program kesejahteraan mental. Yang ketiga, menawarkan program kesejahteraan karyawan. Apple menawarkan berbagai program kesejahteraan karyawan seperti kelas yoga, ruang meditasi, dan layanan konseling. Yang terakhir, mempromosikan budaya kerja yang sehat. Apple mendorong karyawannya untuk mengambil cuti dan menggunakan waktu luang mereka. Perusahaan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Dampak upaya Apple. Upaya Apple telah meningkatkan work-life balance telah menghasilkan beberapa dampak positif. Antara lain yang pertama, meningkatkan kepuasan karyawan. Tingkat kepuasan karyawan di Apple telah meningkat beberapa tahun terakhir. Yang kedua, penurunan turnover karyawan. Turnover karyawan telah Apple lebih rendah daripada rata-rata industri teknologi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas
Karyawan yang bahagia dan sehat lebih produktif daripada yang tidak. Studi kasus ini didukung oleh dua jurnal. Yang pertama, Work-Life Balance, Satisfaction and Job Performance of Same Employees, the Moderating Role of Family Supportive Supervisor Behavior. Yang kedua, The Impact Work-Life Balance Toward Job Satisfaction and Employee Retention, Study of Millennial Employee in Bandung City, Indonesia. Kesimpulannya, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance) menjadi faktor penting bagi karyawan dan perusahaan di Amerika Serikat. Karyawan dengan work-life balance yang baik umumnya lebih produktif, kreatif, dan loyal sehingga berdampak positif pada kinerja kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang memprioritaskan work-life balance dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik dan meningkatkan moral dan motivasi karyawan dan meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan di Amerika Serikat perlu memperhatikan work-life balance karyawannya agar dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. Kemana ini? Pencet-pencet liga. Halo guys. Bagian kalau apa sih? Namun mereka juga anjir sih balik. Di Apple,